Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warisaldi dengan NIM 2023-32010. Akan mempresentasikan tentang sensor heat atau biasa disebut sensor panas. Jadi saya akan membahas apa itu sensor. Jadi sensor itu adalah perangkat yang mendeteksi, mengukur, atau memantau fenomena fisik atau keadaan lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur atau diinterpretasikan. Sensor berperan sebagai penghubung antara dunia fisik dan dunia digital. Adapun banyak macam-macam jenis sensor, seperti sensor heat, sensor suhu, sensor cahaya, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang sensor heat atau sensor panas. Jadi, sensor heat atau sensor panas adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, dan memantau perubahan suhu di suatu lingkungan atau objek. Sensor ini bekerja dengan mengubah energi panas menjadi sinyal listrik atau digital yang dapat dianalisis secara oleh sistem. Adapun prinsip kerja dari sensor heat, yaitu sensor heat bekerja berdasarkan perubahan sifat fisik seperti resistansi atau radiasi akibat perubahan suhu. Sensor ini kemudian mengubah perubahan tersebut menjadi sinyal listrik yang bisa diukur dan dianalisis. Adapun macam-macam jenis sensor heat atau sensor panas, yaitu yang pertama itu termokouple, yang kedua itu RTD atau resistensi temperatur detektor, dan yang terakhir itu termistor. Nah, apa itu termokouple? Termokouple adalah titik temu antara dua logam dengan jenis yang berbeda atau junction, yang menghasilkan tegangan dalam unit milivolt yang sebanding dengan suhu yang dirasakan di titik pertemuan kedua logam tersebut. Tegangan listrik dalam milivolt dapat diukur di ujung logam yang tidak bertemu. Dengan adanya Seebeck efek, milivolt yang dibaca di ujung logam yang tidak bertemu akan berubah sesuai dengan suhu yang dirasakan ujung logam yang bertemu. Adapun prinsip kerja dari termokouple sendiri, yaitu cukup mudah dan sederhana. Dua jenis logam konduktor yang berbeda jenis digabung pada ujungnya. Satu jenis konduktor termokouple akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan, sedangkan satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Dan kedua itu termistor. Apa sih itu termistor? Termistor pada dasarnya adalah sebuah terminal transducer thermal dua terminal yang terbuat dari oksida logam berbasis semikonduktor yang sensitif dengan ujung penghubung yang dilapisi logam. Hal ini memungkinkan mengubah nilai resistifnya sebanding dengan perubahan temperatur yang kecil. Prinsip kerja dari termistor sendiri adalah sensor temperatur yang cara kerjanya seperti resistor, namun nilainya sensitif kepada temperatur. Termistor dapat digunakan untuk menghasilkan tegangan analog dengan variasi temperatur sekitar dan dengan demikian dapat disebut sebagai transducer. Hal ini menciptakan perubahan sifat listriknya akibat perubahan temperatur. Dan yang terakhir itu RTD atau resistensi temperatur detektor. Apa sih itu RTD? RTD adalah singkatan dari resistensi temperatur detektor. Ini adalah bentuk pengukuran suhu menggunakan resistansi. RTD berisi resistor platinum yang mengubah nilai resistansinya saat suhunya berubah. Setelah menghitung resistansi, seseorang dapat menentukan suhunya. Pada intinya, RTD menggunakan jenis logam tertentu. Pada kebanyakan kasus platinum, tetapi nikel dan tembaga juga digunakan, yang tergantung pada resistansi yang diukur pada logam tersebut, dapat menentukan suhu. Pengukuran sebenarnya terjadi pada elemen tersebut. RTD bekerja berdasarkan korelasi antara suhu logam dan resistansi. Adapun kelebihan sensor panas atau sensor heat, yaitu yang pertama itu akurasi pengukuran yang tinggi. Sensor panas dapat mengukur suhu yang tinggi dengan tingkat akurasi yang tinggi, memungkinkan pengambilan data yang presisi. Dan yang kedua itu beragam jenis untuk berbagai kebutuhan. Jadi sensor heat ini umumnya andal dan tahan lama dan mampu beroperasi dalam lingkungan yang dapat berubah-ubah. Nah, yang ketiga itu respon cepat terhadap perubahan suhu. Sensor heat ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi perubahan suhu secara cepat, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respon real time. Adapun kekurangan dari sensor heat sendiri itu, yang pertama itu memerlukan kalibrasi yang tepat. Jadi beberapa sensor panas
terutama yang digunakan dalam aplikasi presisi tinggi, membutuhkan kalibrasi yang rutin agar pengukuran tetap akurat. Hal ini bisa memerlukan waktu dan biaya tambahan. Nah, yang kedua itu batasan jangkauan pengukuran suhu. Nah, setiap jenis sensor ini memiliki beberapa batasan pengukuran suhu. Misalnya termistor, mungkin tidak cocok untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, sedangkan termokopel memiliki jangkauan yang lebih luas, tetapi kurang akurat di suhu yang rendah. Nah, yang ketiga itu rentan terhadap kerusakan pada lingkungan ekstrim. Jadi beberapa sensor panas dapat mengalami penurunan kinerja atau bahkan rusak jika digunakan di luar batas yang wajar atau dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada alatnya. Misalnya dengan kelembapan yang ekstrim. Nah, adapun kesimpulan dapat saya simpulkan yaitu sensor panas atau sensor heat merupakan teknologi penting yang memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk industri, kesehatan, rumah tangga, dan otomotif. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan suhu dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dianalisis, sehingga memungkinkan pemantauan dan pengendalian suhu secara efektif. Beragam jenis sensor panas seperti termokopel, termistor, dan sensor inframerah menawarkan pilihan bagi pengguna untuk menyesuaikan sensor yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Masing-masing jenis ini memiliki kelebihan seperti respon yang cepat, akurasi tinggi, serta kemampuan bekerja di berbagai kondisi lingkungan. Namun, sensor panas juga memiliki keterbatasan seperti kebutuhan kalibrasi rutin, ketergantungan pada kondisi lingkungan, dan batasan jangkauan suhu yang dapat diukur. Nah, sekian dari saya itu presentasi tentang sensor heat. Mungkin masih banyak kekurangannya, maka itu saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.